Alpa, Alfamart. Buka mute-nya Alpa. Jangan kabur ya. Silakan Alpa. Dari tadi typing loh, sampai atas diem. Ya kenapa bro? Biasa langsung sliding. Buka mute-nya Alfamart. Halo. Nah, Islam Kristen. Islam. Kenapa kok masih Islam? Hah? Kenapa masih Islam? Kenapa masih Islam? Pertanyaan apa ini? Emang dia dari sananya. Iya. Memangnya ada keselamatan di Islam? Buka aja. Emangnya ada keselamatan nggak di dalam Islam? Ayolah, siarkan dulu agama odong-odongmu itu. Buka aja di YouTube. Dokter Andrus Apa? Zakir Naik. Oh, udah aku buka. Isinya syahwat semua. Cemana? Asal aku buka. Kesibukan para lelaki adalah memecah. Apa yang ku dapat dari sini? Zakir Naik jadi dokter Andes gimana sih? Dokter Andes Zakir Naik nggak tuh? Ya lah, apa yang dapat? Udah pernah debat di umum, kan udah pernah masuk TV dia sama ini apa di luar negeri sana. Mana ada dia aja dicekal kok. Ke mana itu dia dicekal kan? Nggak bisa masuk kan? Singapura atau Malaysia? Itu si Somat. Nggak, di Arab dia udah dicekal dulu, dia tinggal di Uni Emirat. Sekarang dia di Malaysia tinggalnya. Oh gitu. Oh, Zakir Naik itu yang cuman bahas Alkitab itu ya, nggak pernah bahas Islamnya ya? Oh, oke, ngerti. Iya, anaknya yang dialog sama aku di Malang, yang Yang dibantai berusaha. itu ya? Itu loh Zakir Naik yang dia kalau ngomong 15 menit salah semua kalau di review satu-satu. Itu kesalahannya ada 10 20 itu. Dia baru ngomong 15 menit aja banyak kali bersalahan. Yang ngomongin tentang literasi biologi lah, nggak jelas lah itu orang, beneran. Pernah aku ikutin itu. Nggak jelas-jelas, ngawur. Isinya kosong, serius. Kalau masih ada orang yang mau mengandalkan itu berarti dia yang cuman nggak tahu itu dia ngomong apa. Gimana Alpa? Kok udah nggak percaya lagi sama nabimu? Percayanya Nabi Zakir Naik? Iya. Coba lah, ceritakan dulu tentang nabimu itu. Nabi nomor punggung 25. Ayo, Alfamart. Yesus itu Nabi Allah, Nabi Isa, diangkat ke atas langit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ciptakan manusia menyerupai Yesus. Oke. Siapa kira-kira yang nyunat Isa? Coba tanya dulu Allah. Siapa yang nyunat Isa namanya? Jawab lah. Nabi Isa itu di atas langit. Enggak, Jadi saya yang tanya pertama yang Allah. nyunat nyunat Isa itu siapa? Coba jawab dulu. Emang Isa disunat? Sunat lah. Coba. Kalau memang Isa Kita itu kalau adalah berdebat ciptaannya soal Allah. masalah itu nggak ada ujungnya, semua pengen menang sendiri. Loh, enggak, bukan pengen menang sendiri, sini cari sesuatu yang benar gitu. Kalian kan itu diperintahkan sunat. Dari zaman siapa? Ibrahim. Isa pasti sunat dong. Coba, siapa yang nyunat Isa? Allah tahu nggak? Jawablah bro. Atau kau boleh tanya Zakir Naik. Mungkin dia tahu siapa yang nyunat Isa. Kalau mau ngomongin kebenaran, minimal tahu lah. Oke, kalau kau nggak tahu siapa yang nyunat Isa, siapalah yang nyunat Muhammad? Coba. Isa disunat umur berapa? Muhammad disunat umur berapa? Itu kan untuk ini membersihkan. Loh, bisa nggak laki-laki itu mengimami sholat kalau dia belum sunat?
Sunat itu penting loh. Otomatis ya pasti udah sunat lah. Iya, makanya sepenting itu sunat bagi laki-laki. Kalau nggak dia nggak akan bisa memimpin peribadahannya, apalagi laki-laki itu akan menikah. Gimana dia menjadi imam atas makmum-makmumnya kalau dia tidak sunat terlebih dahulu? Nah, makanya sepenting itu sunat. Siapa kira-kira yang menyunat Muhammad ini? Umur berapa kira-kira Muhammad ini disunat? Cobalah. Disunat sama bengkong katanya, astaga. Udah nggak zaman disunat sama bengkong, laser. Coba. Umur berapa lah Muhammad itu disunat? Siapa lah yang nyunat dia? Data Reddit tak gue tak. Lanjut. Mana ada? Ini Islam sahabat data loh. Iya. Oh ini anaknya si Jakir turun. Jakir turun gitu. Iyalah udah turun deh dari pesawat. Oh iya Masya Allah anaknya. tabarakallah. Yang keluar ngecas itu ya. Yang dia nggak bisa jawab itu ya, kenapa orang Kristen itu ibadah hari Minggu kan? Dan dikatakan sebagai orang beriman. Terus Ini yang kata berbusa si- ini siapa ini bro Alfa? Oh, berbusa ya mulutnya. Ini yang berbusa ini siapa bro Alfa? Mulutnya berbusa. Nih, bang kecilin. Kayak kuda yang lari terengah-engah berbusa loh mulutnya, Prof. Pernah Berbusa nengok nih. kuda? Pernah nengok kuda yang lari terengah-engah nggak? Kan mulutnya berbusa loh. Iya. Bener. They come together and so that we can live peacefully and Lihat nih, dia ngobrol sama siapa? Lihat nih. in harmony. Dia nggak tahu lagi jawabannya. So I hope that answers the question. Jijik pula aku. If you have any question, any other question, you are most welcome to ask. I just why Iya, the Pak Christian Pro. pray on the Sunday. Pray at the time of Surah Al-Buruj. Yes. That is like the Christians, as far as Sunday is concerned. If you read in the Bible, they believe that it is a blessed day for them. Like how we Muslims believe that Friday is a virtuous day. Why they choose Sunday as the day for prayer? Why? To be honest, as far as the Christians choosing Sunday, I'm not aware why they choose Sunday. Dia nggak tahu jawabannya, dibantu Donditan. A book that Donditan malah bilang ini penyembah matahari kan? Rasulullah or Surah Nabawiyah, in the page of 34, it says that the people of Najran is pray every Sunday, and the Sunday is a holy day. It's a very holy day. I just ask why they, if Jesus is not crucified, why they pray on the Sunday, and why in the Surat Al-Buruj verse 7 and 8, Allah, I'm sorry to say, the God said in the Quran that the people of Najran is al-mu'minin or faith person atau orang beriman. Yeah, as far as they specifically praying on Sunday, I'm not aware why they specifically offer salah on Sunday. I do not know why they specifically prayed on Sunday, but at the same time, I know that they considered Sunday to be a holy day. But the specific reason why they prayed, I'm not aware of. I'm not aware of. Aku kocak sama jawaban si Donditan. Iya, benar. Nanti. Ya, berarti belum tahu jawabannya ya tadi. Belum tahu. Pertanyaan Coba saya Donditan berikut. dong, Prof. Pas jawaban Donditan dong. Oh, itu nampar sendiri loh. Untuk melakukan ibadat pada hari Minggu itu adalah Kaisar Konstantin. Semenjak dari awal abad keempat, beliau yang melegalkan agama Kristen. Abad keempat ya, berarti dari awal tahun 300-an sampai tahun 400-an, itu yang memerintahkan adalah Kaisar Konstantin, karena hari Minggu adalah hari yang biasa dipakai oleh orang Nasrani untuk menyembah Dewa Matahari. Pendeknya begitu. Ya, kalau seandainya itu benar, kenapa Allah, saya nyebut lagi ya. Kenapa Quran menyebut dalam surat Al-Buruj dan surat Al-Buruj ayat 7 dan 8, orang-orang tersebut itu disebut sebagai orang beriman. Masa penyembah matahari disebut orang beriman sama si kami?
Kopla. Kejebak sendiri si Donditan. Niat mau ngejatuhin, jatuh sendiri. Ngeri. Almet Tuh, Mini Donditan gitu ya. yang kalian harapkan itu. Kopret banget itu jawabannya. Astaga. Tadi tuh bukan YouTube saya, itu YouTube-nya Islam ya. Judulnya Real Putus-putus, Bra. Masjid. Halo? 2.0 jadi kadal katanya di masjid. Berhenti Lihat ini, memecah saya belah dikerumuni oleh orang-orang berjidat gosong. Tapi Ini channelnya Aderion. Ini ya? orang-orangnya nih. Gue ngeceknya dari sini. Ini punya Aderion ya? Bukan Coba, yang Aderion Pak tuh yang potongan, yang panjangnya dia di channel yang ini. Yang di channel yang di channel yang Islam yang ini. Ini. Real Masjid 2.0. Ini channel mereka. Ya, mereka beribadah pada hari Minggu. kasihan sih ya Pak Prop ya. Itu Donditan yang diharap-harapkan ternyata mempermalukan Tuhannya gitu. Masa orang beriman katanya penyembah dewa matahari. Lucunya giliran bahas Kristen nomor 1 di mana-mana. Dibahas Islam sekali nggak bisa jawab. Itulah bikin Au kan itu anaknya Jakir turun. Ngasega. Halo. Siapa nih? Alpa, ada yang mau kau tanya? Alpa, ngapain kau di atas sana kau? Pansos pula kau di rumahku. Gak guna. Halo Pak Yus Darmanto, ada yang mau ditanya? Enggak ada. Oke, dibawa dulu ya Pak ya. Terima kasih, kita naikkan dulu ya. Kayaknya nggak ada. Ini kita mau nyari dulu ini peserta baru, pasien-pasien baru lah. Pasien lama males sekali aku nih. Halo. Oh belum ya. Diajak mualaf tak sama Muhammad Sulaiman. Ih najis. Memang dia tuh tiap hari prop di roomku, cuman nyuruh aku mualaf, gila itu. Ih, najis. Nyatakan cinta. Ih, geli. Halo. Kapan mau alap? Cuy, najis. Kapan mau alap? Halo, Bang Meta. Halo. Iya, jangan tempat berisik bro, Anfal. Noise sekali tuh. Oh gitu. Naikkan uhti inilah tadi. Halo Kak, siapa ini? Namanya apa sih penikmatmu? Arfaki, halo. Arfaki. Halo. Kok bisa masuk? Ahlan wa sahlan. Nggak jelas kau. Kabur. Kepleset. Kepleset. Kita naikkan dulu orang yang nggak tampan ini ya. Kasihan pula aku namanya. Hadis belum keluar. Ya nggak ada pasiennya. Kau naikkanlah pasien yang sekiranya bisa mengeluarkan hadis coba. Kau lah. Halo, Alexa. Halo. Ditanya malah di mute. Ingin tampan, halo. Wah, kabur. Astaga. Ingin tampan belum muncul tak? Masih muter-muter di sini. Masih muter-muter. Wah, pleset juga. Naikinlah Pak Prop, siapalah. Kalau kau nyuruh aku naikin, Muhammad Sulaiman aku naikin. Kau nyuruh aku naikkan Lu kan? aja yang naikin. Oke, Muhammad Sulaiman Itu tuh ya. ada yang mau naik tuh, Excel jilid. Nah tuh, mau nanya. Tuh, Dwi Nugraha. Islam pasti ganteng. Apa Islam pasti ganteng? Aku suka sama orang ini.
Isolasi kantor. Apa urusannya selama Kau aja naikin. Ini kecil banget, tombolku susah. yang harga 20 juta itu mana? Kenapa nggak kau pakai, Bra? Salam, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Agatha sama Pak Prof. Ya, Saya sudah diizinkan naik. Ya, nggak disapa, Bang. saya dari Kristen. Adakah suara saya? Ada. Oke. Nah, saya punya 4 pertanyaan. Kalau diizinkan boleh saya tanyakan ya. Oke. Silakan Bang, baik. satu-satu aja Bang. Oke, baik. Pertama itu mengenai konsep Tritunggal, Kak. Ya. Jadi banyak perbedaan pandangan mengenai istilah pribadi dan dipakai dalam konteks penjelasan tentang Tritunggal secara ontologis itu kan. Jadi ada yang menggunakan pribadi, ada yang menggunakan oknum. Nah, saya mau tanya itu apa yang menjadi dasar pertimbangan penggunaan kata pribadi, karena biasa salah pahami apakah dia karena perannya yang berbeda atau mungkin kehendaknya juga ikut berbeda di situ. Seperti itu. Nanti ada pertanyaan kedua, silakan. Siapa tak? Apa? Aku belum nangkep pertanyaannya. Aku nangkep. Apa? Yang pertama dulu. Apa pertanyaannya Pak? Aku nggak ngerti Pak. Tentang Tritunggal. Penggunaan kata pribadi tak? Penggunaan kata pribadi. Tritunggal sendiri tidak menggunakan kata pribadi, tetapi kalau kita bisa lihat di Ibrani 1 ayat 3 itu hipostasis. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah dengan 3 hipostasis atau realita konkret yang berbeda. Jadi nggak ada penggunaan kata pribadi. Karena banyak orang yang salah paham dengan kata pribadi. Sementara kata pribadi atau personae itu memang diperkenalkan dari gereja barat. Tetapi sejak semula itu memang tidak ada menggunakan kata pribadi atau personae. Itu Bang. Jadi apakah banyak macam-macam cara atau makna dari menjelaskan makna Tritunggal? Enggak, cuman satu. Karena Musa juga menjelaskan Tritunggal itu 3 hipostasis atau 3 realita yang berbeda itu. Allah yaitu Bapa dengan firman dan rohnya. Inilah Tritunggal. Satu kesatuan Allah yang Esa. Ayub 33 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6. Semua nabi-nabi, bahkan Yesus sendiri juga mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Itu adalah realita konkret atau hipostasis. Tidak ada menggunakan kata personae gitu. Yang ada hipostasis atau realita konkret. Jadi apakah yang membuat penggunaan kata pribadi itu relevan digunakan dalam menjelaskan Tritunggal? Saya kurang merasa relevan ya, karena orang akan menyalahpahami kata pribadi persona itu seperti manusia gitu. Makanya memang lebih tepatnya dengan kata asli yang menggunakan bahasa Yunani hipostasis itu atau realita konkret itu, karena Allah itu bukanlah manusia gitu. Jadi kalau kita menggunakan kata pribadi seolah-olah Allah kita ini memiliki 3 pribadi gitu, yang diikat jadi satu gitu. Nah itu adalah kerancuan, dan ini juga yang menjadi dasar kenapa orang RT 6 yang tidak mengerti teologi Kristen ini mengira kita menuhankan 3, padahal yang kita tuhankan itu adalah satu, yaitu Bapa, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu gitu. Jadi Allah kita itu cuma satu. Itulah Tritunggal tadi yang disebut Bapa, Allah yang hidup karena dia memiliki firman dan roh. Kalau penjelasan Tritunggal dari saya itu ketidakrelevanan menggunakan personae, yaitu orang menjadi rancu. Betul-betul. Jadi penggunaan kata pribadi memang berbahaya, takutnya nanti seperti. Silakan, ada pertanyaan kedua? Ya tadi dia bilang tentang kehendak, Pak. Gua belum dapat poin dia pertanyaan. Coba silakan Pak Luki. Thank you. Penjelasannya hipostatiknya realitas konkret. Iya. Menolong sebenarnya. Tapi kalau saya dengarkan penjelasannya misalnya Pak Bambang Nursena ya, saya kenapa mengajukan itu karena dia mengatakan itu memang Ada lagi pribadi. pertanyaan kedua, Bro? Ya, maksudnya saya memberikan tanggapan itu nanti langsung kedua, Kak. Silakan ke pertanyaan kedua langsung ya. Saya Oke, tidak baik, mau baik. menggunakan diksi orang gitu. Oke, baik. Silakan. Pertanyaan kedua itu kan saya dengarkan di JO ya menggunakan kata ho untuk hologos, dan itu adalah kata sangat tertentu yang menunjukkan itu gelar.
Dan kita percaya bahwa firman itu hakikat bukan gelar, itu kan. Jadi itu seperti apa? Itu lebih kepada linguistiknya sih ya. Kata Ho di situ. Itu spesifik atau seperti apa? Dia gelar, itu firman itu gelar atau hakikat itu yang dikatakan Oh itu sekarang, sang. Bapak. Oh itu sang. Oh itu sang. Jadi makanya kita di dalam peribadatan kita pun kita mengatakan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Walau terkesan itu seperti pribadi, namun itu tadi kata oh itu sendiri atau ho ya, itu merujukan bahwa dia itu berbeda dengan Sang Bapa, berbeda juga dengan Sang Roh, namun dia itu memiliki hidup dalam dirinya sendiri, karena di dalam Yohanes 5 ayat 26 juga dikatakan sebab sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, anak juga diberi hidup dalam dirinya sendiri. Jadi kenapa penggunaan kata O itu merujuk kepada bahwa baik Bapa maupun anak itu masing-masing memiliki hidup sendiri tanpa terpisahkan dalam satu hakikat Allah. Itu Bang, ada lagi yang mau ditanya? Oke, ya ada saya catat beberapa tadi penjelasan. Kemudian nanti saya mau tanya gini, yang ketiga kakak. Saya mau tanya tentang kisah para rasul ya, pasal yang pertama ayat 18 dibandingkan dengan Matius pasal 27 ayat 5. Di situ dijelaskan dalam konteksnya Matius pasal 27 ayat 5 sampai 8. Itu konteks kronologi kematian Yudas ya. Yang pertama di situ secara eksplisit dijelaskan tentang perbedaan antara yang membeli tanah itu, apakah Yudas atau kemudian ahli Taurat. Kemudian yang kedua proses kematian Yudas, itu yang dijelaskan di Matius itu dia bunuh diri. Kemudian yang di kisah para rasul dia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah. Itu bagaimana? Iya. Terima kasih. Karena sebelum peristiwa penyaliban Yudas itu sudah melakukan tindakan bunuh diri kan. Setelah dia bunuh diri, baru Yesus itu diserahkan ke Mahkamah Agung. Dan dia setelah gantung diri, setelah sehari berikutnya baru Yesus itu disalibkan. Saat penyaliban itu kan terjadi gempa. Nah, itu yang menyebabkan dia akhirnya jatuh dari gantungannya itu telungkup dan terpecahlah isi perutnya itu. Jadi, apakah itu terkesan kontradiksi atau memiliki penjelasan yang berbeda? Bukan, melainkan melengkapi dari kesaksian diam faslap dari. Nanti gue distract, lu jangan ganti-ganti ya. Dari Rasul Matius sendiri menjelaskan dari perspektifnya dia menceritakan sampai dia gantung diri. Namun di kisah para rasul menjelaskan lebih lagi gitu. Peristiwa itu lagi dicatat sehingga itu kayak sebuah rangkaian puzzle dan akhirnya melengkapi itu yang di kisah para rasul. Jadi apakah terkesan kontradiksi? Tidak. Melainkan dari Matius mengatakan dia gantung diri setelah peristiwa penyaliban, ada gempa, jatuh dan terlungkup dan pecah itunya, perutnya gitu. Jadi itu sebenarnya alur yang sangat bagus sekali, linier betul sekali Pak Bro. Gitu Bang. Oke, kalau yang soal yang membeli tanah itu kan satu dijelaskan Yudas membeli, satunya itu betul. Taurat itu yang membeli, itu bagaimana Kak? Apa tuh? Yang kayak gimana? Saya belum nangkep. Ya itu di Di Taurat dibilang apa? Di Taurat dikatakan apa? Oh ya itu nubuatannya itu saya kurang tahu spesifik. Ya apa nubuatannya, silakan bacakan. Oke baik, bentar ya Kak ya. Nih gue udah gaya-gaya Romo, soalnya gue kalau nanya Romo juga dimarahin. Kalau belum siap dimarahin. Itu lo bilang linier tadi, aduh. Udah nggak usah. Garnier kata Bang Meta. Putus-putus. Apa bro yang di nubuatan itu bro? Coba ya minimal tuh kalau mau nanya itu siapkan dulu catatan gitu. Aku tuh kalau nanya tuh catet loh. Gitu. Ini nggak dicatat aku jadi males. Ya sabar ya Azlan ya. Pas selesai Tuan Lucky dulu bentar. Sorry Kak ya, mungkin saya bisa skip aja pertanyaannya. Soalnya tadi saya tidak mencatat mengenai nubuatan dalam kitab Mazmur. Saya lupa itu spesifiknya di mana. Ya saya pertanyakan itu kan tentang siapa yang membeli di situ kan.
Itu kan eksplisit dijelaskan gitu. Coba di Matius coba di Matius coba bacakan yang ayat yang kamu bilang itu. Oke, baik. Catatannya dimakan kambing katanya. Ambulan nganggur. Sabar ya. Prop tengok itu prop si Jabar penyembah nonot. Lah nabi kau penyedot nonot. Gimana sih kau? Paha topi. Leleng maho. Nggak mengotaki si Faslapin mengeluarkan hadis. Oke. Halo Aslan. Aslan the Magicom. Halo. Aslan. Alright, boleh. Halo kak. Iya, Islam Kristen. Islam. Islam. Iya. Saya ingin bertanya, boleh kak? Boleh kakak, boleh. Tapi mohon maaf ya kak, sebab kalau macam ada terkasar kata, ini bukan menghina, cuma mempertanyakan saja, boleh? Apa? Oke. Silakan. Ini saya mau tanya, kan ada orang yang menanyakan, mengapa kami mempercayakan Allah, sedangkan Allah kami tidak melihat? Kan? Lantas saya mau tanya balik, apakah surga Yesus itu sudah dilihat oleh orang Kristen? Hubungannya apa? Tidak. Orang Kan mempertanyakan, aku belum nangkep bang. Coba ulang lagi bang. kami mempercayakan Allah, sedangkan Allah kami tidak lihat. Dan sekarang saya bertanya balik, Kami mempercayakan Allah, sedang Allah tidak kami lihat, gitu. sekarang Yang kami tanya balik. enggak sebentar. Kalian mempercayai Allah, sementara Allah tidak dilihat. Terus urusannya sama saya apa? Oke, ini saya mau tanya balik ya. Oke, sekarang saya tanya balik, apakah surga Yesus itu wujud? Wujud. Allah itu adalah surga. Apakah orang Kristen telah melihat surga Yesus? Dengan melihat Yesus kami sudah melihat surga itu. Kok begitu? Apa Karena firman itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oh, kok gitu ya? Iya, itu ada ayatnya. Kolose 1 ayat 15. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gitu. Jadi seperti apakah Bapa itu atau Sang Sorga itu ya? Kami melihat gambarannya ya dalam Kristus Yesus. Gitu, Bang. Jadi Itu bisa apakah kami dipercaya. belum melihat sorga itu? Kami sudah melihat Yesus itu. Oh, ternyata dengan cara itu Kristen mempercayakan surga. Iya, karena sorga itu adalah Allah. Bapa itu adalah sorga itu. Makanya Yesus berkata, aku dari sorga, kamu dari bawah. Kenapa Yesus mengatakan aku dari sorga? Sebab dia datang dan keluar dari Bapa. Oke kak, terima kasih kak. Agak berisik kau. Ya. Oke, Kak Agatha. Ya, saya lanjut ya. Sebentar. Aslan, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak kak, itu saja. Mohon maaf ya kak, jika ada yang tersalah kata. Ya. Oke, Kak, Tapi boleh saya tanya satu hal, Bro? Boleh. Masalah. Jika saya mau jawab, saya jawab. Siap. Kira-kira, Bro. Oke. Kamu disunat nggak? Iya, disunat. Oke. Ada nggak sih Allah memerintahkan kalian untuk disunat? Ya ada, cuma kepercayaan seorang Islam karena mandi. Alamak, ini tanyakan saja kepada yang lebih berilmu. Saya tahu, cuma saya tidak tahu cara penjelasannya bagaimana. Tapi kira-kira ada perintah Allah untuk melakukan sunat di dalam Quran? Allah tidak memerintahkan karena setiap orang yang mandi wajib itu lebih baik kita membersihkan kemaluan terlebih dahulu karena Oke, kalau Allah tidak memerintahkan, lalu kenapa kalian bersunat, Bro? karena kalau orang Islam itu setiap kencing kan cebok. Lantas jika kami tidak mensunat, jika kami kencing takut ada setitis yang sangkut di atas kulit kulitnya. Mohon maaf kak.
dan itu lebih baik kami bersunat. Oh, berarti sunatnya maksudnya ikut-ikutan aja gitu. Walau tidak diperintahkan, berarti sunat itu adalah inisiatif kalian supaya ketika kalian sholat nggak kotor karena masih ada sisa air kencing gitu. Tidak apa-apa juga, tapi seharusnya lebih baik untuk mencegahkan kebersihan. Karena Rasul kami itu seorang yang pembersih. Oh, serius kah? Rasul orang pembersih? Iya. Oke. Iya, gitu Lalu kan. bagaimana tanggapan Anda tentang Nabi atau Rasul Islam itu dia wudhu pakai air bludaah? Nah ini gimana? Apakah ini tidak kontradiksi dengan kamu mengatakan Rasul Islam itu pembersih gitu? Coba Fasla. Oh, pakai air dah, sorry. Iya, jadi kalau baginda atau Nabi Islam itu pembersih orangnya, kenapa Nabi Islam itu berwudu pakai air bludaah? Nah ini. Itu, oke saya jawab Kak. Itu menjadi contoh sebagai kami pengikutnya. Karena Islam itu mudah Kak. Jika tak ada air, kami boleh bertahyamum pakai debu. Jika tak ada air, pakai apapun boleh Kak. Jika tak ada air, kami boleh bertahyamum saja pakai debu. Oke, oke. Ini boleh dibaca dulu, Bro. Coba. Ya, di Abu Daud 60 Sahih. Maaf Kak, saya masih pusing. Iya. Abu Said Al-Khudri bahwasannya pernah ditanyakan kepada Rasulullah, bolehkah kita berwudu dari sumur bid'ah, yaitu sumur yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu berbau busuk? Rasulullah menjawab, air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Ini bagaimana, Bro? Kalau Rasul itu orangnya pembersih, kenapa dia malah merekomendasikan untuk berwudu dari sumur yang dilemparkan kotoran gitu loh? Gimana, Bro? Itu jika dalam keadaan darurat. Jika ada air yang lain, maka boleh kita berwudu pakai air lain. Mengapa kita berwudu pakai yang najis sedangkan yang bersih ada? Itu sebagai contoh bagi kami. Tapi apa benar baginda itu pembersih, Bro? Ya, benar. Kalau misalnya ada air saat itu, kira-kira baginda ini beristinja itu pakai air atau batu, Bro? Pakai air. Tapi Oke. jika tidak air, kita bisa pakai debu. Cuma bertahyam. Beristinja, Bro? Serius? Iya, tidak pakai batu. Kami tidak pernah pakai batu. Kasih faslap. Oke. Sahih Bukhari 3571. Oke, kita baca teman-teman. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia pernah membawakan sebuah kantung air ya, terbuat dari kulit untuk wudhu dan hajat Nabi, dan dia mengikuti beliau dengan membawa kantung air. Beliau bertanya, siapakah ini? Dia menjawab, saya Abu Hurairah. Maka beliau berkata, carikan aku beberapa batu untuk aku gunakan sebagai alat bersuci, dan jangan bawakan aku tulang kotoran hewan. Dikasih air, mintanya batu. Wangi, Bro. Alamak. Oke Kak. Di sini saya tidak boleh jawab Kak. Maka saya masih fasik dalam ilmu. Siap. Nggak apa-apa, Bro. Oke, mohon maaf Kalau ya. nggak bisa jawab. Saya masih fasik dalam ilmu Kak. Siap. Nggak apa-apa, Bro. Saya masih dalam pelajaran. Sorry Kak, saya cuma mempertanyakan Ya. tadi. Yes. Oke, baik. Jangan cebok pakai Oke, kotoran maaf, Kak. hewan itu Makasih. tulangnya, Bro ya. Coba kerja sekolah dulu Kak. Oke, kasih. Gimana, Pak Prof? Kenapa, Pak? Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal.